dhamma manusipta manomaya manasa pasanena basati wa karoti wa tato nang sukaman weti caya wa anapayini. Artinya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Sahabat Dhamma, ini adalah bunyi syair kedua dari Dhammapada. Syair ini menceritakan pada saat itu ada seorang Brahmana yang kikir bernama Adina Pubaka. Brahmana ini memiliki anak bernama Mata Kundali. Ketika anaknya sakit atau Mata Kundali sakit, tidak seorang pun tabib diundang untuk mengobati anaknya. Seperti biasanya, pada pagi hari Sang Buddha selalu bermeditasi untuk melihat dengan mata batinnya, untuk melihat makhluk yang perlu beliau tolong. Nah, pada saat itu beliau melihat Mata Kundali yang sedang terbaring sakit. Kemudian Sang Buddha menemui Mata Kundali. Saat itu Mata Kundali tidak mengetahui kehadiran Sang Buddha. Dengan kemampuan batin Sang Buddha kemudian memancarkan sinar dari tubuhnya, sehingga memberikan perhatian kepada Mata Kundali. Saat Mata Kundali melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang sangat kuat kepada Sang Buddha atau kepada guru kita, Guru Agung Buddha Gotama. Setelah Sang Buddha pergi meninggalkan Mata Kundali, tidak lama dari situ Mata Kundali meninggal dunia dengan pikiran masih memiliki keyakinan kepada Sang Buddha dan terlahir di alam surga Tawatimsa. Saat itu ayahnya sangat bersedih melihat anaknya yang sudah mati. Kemudian Mata Kundali menampakkan dirinya di hadapan ayahnya. Mata Kundali menyampaikan kepada ayahnya bahwa Mata Kundali telah terlahir di alam surga Tawatimsa karena memiliki keyakinan yang kuat terhadap diri Sang Buddha. Kemudian Mata Kundali memohon kepada ayahnya untuk berdana makanan kepada Sang Buddha. Baik sahabat Dhamma, bahwa dalam cerita ini, di mana Mata Kundali pada saat akan meninggal dunia, pada saat menjelang ajal, pikirannya atau nimitta pada saat akan meninggal itu memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Sang Buddha, dan kemudian menyebabkan Mata Kundali terlahir
di alam surga Tawatimsa. Sahabat Dhamma, dari cerita ini bahkan Sang Buddha menyampaikan dalam sutta-sutta yang lain bahwa pikiran pada saat orang akan meninggal ini sangat menentukan seseorang terlahir di alam berikutnya, alam yang baik maupun alam yang kurang baik. Dalam cerita ini Mata Kundali memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, yaitu pikiran yang baik kemudian menyebabkan Mata Kundali terlahir di alam surga Tawatimsa. Jadi sahabat Dhamma, dari cerita ini kita dapat belajar ketika kita melihat saudara kita, teman kita, tetangga atau siapapun yang sedang menjelang ajal atau akan meninggal, tentunya kita bisa berbuat untuk menolong, yaitu dengan cara mengingatkan kepada hal-hal yang baik supaya orang yang akan menjelang ajal atau menjelang kematiannya bisa mengingat perbuatan-perbuatan baik atau hal-hal yang baik yang pernah dia lakukan. Seperti contohnya Mata Kundali, karena meninggal dengan pikiran baik dapat terlahir di alam yang baik. Bila kita melihat orang yang akan meninggal, tentunya dengan cara, misalnya kalau orang itu adalah beragama Buddha atau seorang Buddhis, kita bisa bantu dengan membacakan parita dengan suara yang keras, bila perlu didekatkan di telinganya. Kenapa demikian? Karena pada saat orang akan meninggal, semua tubuhnya itu kemampuannya akan menurun. Dari pandangannya mulai kabur, pendengarannya mulai enggak jelas, kulitnya pun mulai tidak merasakan sentuhan dan seterusnya. Makanya penting sekali bila orang itu Buddhis, tentunya kita bisa bantu dengan membacakan parita di dekat telinganya, atau membantu mengingatkan hal-hal yang baik kepada orang yang akan meninggal. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana seandainya orang itu bukan orang Buddha, agamanya bukan Buddhis, apa yang bisa kita lakukan? Bisa juga kita lakukan dengan membantu mengingatkan hal yang baik, menceritakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah orang itu lakukan. Itu juga sama saja, yaitu membantu hal-hal yang baik, membantu memunculkan pikiran-pikiran yang baik dalam pikiran orang yang akan meninggal. Karena ketika pikirannya itu baik, tentunya terlahir di alam yang baik. Berbeda ketika seseorang itu muncul pikiran buruk, maka bisa mengakibatkan terlahir di alam yang kurang baik. Jadi sahabat Dhamma, penting sekali bahwa pikiran adalah sebagai pelopor, sebagai pemimpin, bahkan pikiran adalah sebagai pembentuk kemana seseorang itu akan terlahir di alam apa setelah kematiannya. Dan pikiran bisa sebagai pemimpin. Seseorang akan berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, seperti dalam syair Dhammapada ayat kedua. Oke, terima kasih sahabat Dhamma. Demikian penjelasan tentang Dhammapada Atthakatha, yaitu cerita-cerita dalam syair Dhammapada. Kami minta dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Tentunya jangan lupa ketuk tanda loncengnya. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.